Selamat malam pemirsa, kami hadir dengan laporan mendalam mengenai konflik agraria yang membelit masyarakat adat kampung Intulingau di Kutai Barat, Kalimantan Timur Kaltim. Sengketa ini bukan lagi hanya soal ganti rugi, melainkan tentang tuntutan keadilan atas HGU yang terbukti ditelantarkan, serta penolakan keras terhadap penyerobotan lahan produktif. Puncak drama terjadi ketika aksi korporasi ini diduga kuat didukung oleh surat kesepakatan yang ditandatangani secara diam-diam oleh 3 pilar. Pimpinan kampung di balik penolakan rakyat, masyarakat Intulingau, kini mengirimkan surat langsung kepada Presiden, menuntut pencabutan HGU. Berikut liputan kami. Permasalahan ini berawal sejak PT Borneo Damai Lestari Raya BDLR menguasai lahan sekitar 1.700 hektar di Intulingau pada tahun 2012 untuk perkebunan karet. Setelah Berte Hantahan gagal menunaikan janji plasma, PT BDLR secara faktual meninggalkan wilayah ini sejak ke 2021. Fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar lahan HGU tersebut kini telah menjadi lahan tidur. Berdasarkan rekaman video, area yang seharusnya menjadi kebun karet produktif dipenuhi belukar, pakis, dan tanaman liar yang lebat, membuktikan kelalaian perusahaan selama bertahun-tahun. Di tengah status HGU yang cacat ini, muncul PT Palmasia Mandiri yang berupaya mengambil alih dan mengubah komoditas ke sawit. Tentu saja, masyarakat menolak keras. Pada rapat solusiasi 21 Mei, seluruh warga tegas menolak alih komoditas dan menuntut plasma. Ini adalah perkebunan masyarakat, perkebunan sawit masyarakat ini masuk HGU-nya PT BDLR. Ini sudah berbuah, ini sudah berbuah dan ini termuat dalam HGU PT BDLR di Kampung Intulingau. Ini berapa hektar ini perkebunan masyarakat ini ya, sawitnya. Itulah yang dipermasalahkan kita, tim B-nya Intulingau ini sepertinya kayak Pak Petinggi Kampung Intulingau, Kepala Dan Kampung Intulingau, Ketua BPK Kampung Intulingau. Kok mereka tidak tahu ini adalah perkebunan masyarakat? Kenapa dimuatkan ke dalam HGU dan ditandatangan oleh untuk kesepakatan sama perusahaan? Itu ladang. Ini semuanya pohon. Untuk saat sekarang ini kita tidak mengenal namanya PT BDLR, yang kita tahu itu PT Palmasia Agri Mandiri. Karena PT Palmasia Agri Mandiri itu sudah menyatakan perolehan lahan mereka berdasarkan take over dari PT BDLR. Nah, tetapi melalui kuasa hukum mereka itu mereka tidak mengakui bahwa adanya take over ke pihak PT lain. Nah, di sini juga kita spill ya, kita spill dan kita kasih tunjuk. Nah, di sini penanam ya, mes tanam ya. Nah, di sini kita lihat, di sini tidak ada perawatan. Tidak ada perawatan sama sekali di sini. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini bukti-bukti. Tolong di spill keliling ya, tolong di spill keliling. Karena ini bukti bahwa adanya dugaan penelantaran lahan. Bukan dugaan tak, tapi ini fakta. Nah, penelantaran lahannya. Kok karetnya, Pak? Ini dia Kosong karetnya. Tidak ada tanaman karetnya. Sekali pernah dideres. Nah, ini dalam mesnya kita lihat. Ini ditinggal kira-kira kurang lebih 4 tahun. Lahan ini ditinggal. Masyarakatnya kita hari ini turun lapangan ngecek. Ini bukti ladang masyarakat ini sudah ditanam padi ini. Nah, ini dimuatkan di dalam HGU ini. Tuh. Ini betul-betul lahan tidur PT BDLR selama bertahun-tahun. Dan ini alatnya, itu mereka buka, menggarap lahan.
Inilah yang kita tuntut ke perusahaan dan ke pemerintah. Ini betul-betul lahan tidur. Jadi mereka memaksa menggarapnya walaupun tanpa ada kesepakatan dari masyarakat, karena berita acaranya ada bahwa masyarakat belum sepakat dengan PT PAM ini, Palma Asia. Berita acaranya ada kita, dan di situ ditandatangani oleh kepala dat kampung, petinggi kampung, dan manajer BDLR atau lagi. Namun, hanya berselang sebulan kemudian, pada 23 Juni, situasi berbalik. Petinggi kampung, kepala adat, dan ketua BPK diduga menandatangani surat kesepakatan dengan perusahaan secara diam-diam, tanpa musyawarah, dan melawan kehendak mayoritas masyarakat. Dukungan dari pimpinan lokal inilah yang digunakan perusahaan untuk merajalela alat berat. Bertanya. Kini dikerahkan secara masif. Aktivitas ini dinilai sebagai upaya menghilangkan bukti lahan tidur dan secara paksa menyerobot lembo durian ratusan tahun, wilayah sakral, tempat sumber air, hingga pemukiman warga yang sudah bersertifikat. Bahwa dengan adanya kegiatan LC ini betul-betul dinyatakan tidak ada satupun pokok karet yang di LC. Di sini hanya tumbuhan kacangan saja. Nah, jadi kita juga sudah melihat fakta sebagaimana terbukti bahwa ini lahan memang di LC, tapi di sini tidak ditemukan pohon pokok karet. Oke? Selaku lembaga adat dan secara status saya jabatan Sekretaris Adat Kampung Intulingau, Kecamatan Wetan, Kabupaten Kutai Barat. Saya hadir di sini berdasarkan suatu undangan dari masyarakat atau permintaan dari beberapa tokoh masyarakat dan bisa disebut perwakilan daripada masyarakat adat yang ada di Kampung Intulingau. Adapun kehadiran saya di sini untuk menyaksikan apa yang menjadi aduan daripada masyarakat yang ada atau masyarakat adat kita. Bahwa di sini setelah saya melakukan investigasi atau pengecekan bersama-sama dengan warga, ternyata benar ditemukan suatu hal yang sangat krusial, di mana lahan-lahan di sini kita lihat memang benar-benar terjadi suatu penelantaran sebagaimana yang telah dilaporkan oleh warga masyarakat adat kita. Di sini kita bisa melihat semuanya ada rumputan dan di sini ada pokok karet yang memang tidak pernah dirawat. Yang sebagaimana laporan masyarakat adat kita bahwa jauhkan nama plasma, tetapi perkebunan saja itu tidak ada pernah dirawat. Nah, maka oleh sebab itu saya atas nama kelembagaan meminta atensi khusus kepada pemerintah terkait, BPN, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, untuk sekiranya dapat memberi suatu hal yang positif bagi masyarakat kita dan segera menanggapi dan respon apa yang sudah menjadi laporan masyarakat adat kita di Kampung Intulingau. Karena ini perusahaan sedang bergerak untuk melakukan aksi-aksi kegiatan LC, maka oleh sebab itu kami minta kepada pihak pemerintah untuk sesegera mungkin untuk melakukan peninjauan lapangan berdasarkan suatu laporan masyarakat yang ada bahwa lahan ini benar-benar terlantar. Saya kira mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Bapak selaku perwakilan masyarakat. Saya persilakan. Ya, bisa diakui dan bisa disetujui oleh perwakilan adat kita di Kampung Intulingau sehingga menindaklanjuti keinginan masyarakat. Memang kami sebagai masyarakat, saya pribadi bahkan seluruh masyarakat Kampung Intulingau sangat merasa dirugikan. Kenapa dirugikan? Karet seperti karet-karet yang ada aja tidak diurus. Bagaimana mau dapat plasma? Tidak pernah. Mimpi aja. Sedangkan dalam aturan pihak perusahaan untuk investasi ke kampung-kampung untuk mensejahterakan masyarakat. Jauhkan sejahtera, bahkan ini merugikan. Kami pihak masyarakat, hutan-hutan kami yang bisa kami kelola, kayu-kayunya tidak ada semua, habis digarap mereka. Tapi tidak ada bukti, tidak ada hasil. Sesuai dengan perjanjian plasma yang 20%. Nah, jadi daripada repot, kami dari pihak masyarakat
Kampung Intulingau merasa dirugikan. Kami minta perusahaan ini dicabut dari Kampung Intulingau kepada seluruh pemerintah, bahkan Bapak Presiden sekalipun, tolong supaya masyarakat ini, rakyat ini bisa sejahtera. Nah, kalau begini lebih baik kami tidak usah ada perkebunan, tidak usah ada investasi. Lebih sejahtera kami, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengusik-ngusik kami, hutan rimba kami. Nah begini, lembo-lembo durian kami banyak yang tergusur apa macam, segala hutan rotan yang bisa menghasilkan untuk kami. Itu semua kena. Nah jadi itu aja yang saya harapkan, dengan tegas berharap kepada pemerintah dari tingkatan kabupaten bahkan sampai pusat seperti Pak Presiden Prabowo Subianto. Menganggap perusahaan telah gagal, total memenuhi kewajiban, dan kini justru menyerang ruang hidup mereka. Oh ya, aro kan pun karet ya? Oke, rebut ya operator. Yang mana operator? Yang mana? Ya kita operator. Nah jadi ini kita mau tanya sama Bang nih. Nah berdasarkan kegiatan LC yang ada di area ini, yang sudah di LC inilah. Nah apakah selama saudara melakukan kegiatan LC dari awal datang kita dari sana itu ada pohon karet atau tidak ada, Bang? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Oh, belum ada pohon karet yang kita belum. temukan Iya. untuk penggusurannya. Iya. Hanya sekedar kacangan doang. Iya. Hanya yang ini yang ada. Yang mahang-mahang ini. Ya, mahang-mahang aja. Iya. Oh, nggak ada pohon karet. Jadi yang ada itu? Bangkes juga kita tinggal. Oh, begitu juga ditinggal. Jadi di sini kosong karet ya? Iya, Pak. Yang kita LC ini. Iya. Nggak tahu ke depannya itu, Pak ya. Oh, oke. Makasih ya. Iya, Pak. Mereka, aksi-aksi mereka yang diduga menghilangkan alat-alat bukti yang mana kita pernah sampaikan bahwa adanya dugaan penelantaran lahan oleh PT BDLR. Nah, adapun di dalam aksi tersebut, awal sosialisasi mereka adalah PT PAM atau Palmasia Agraria Mandiri yang datang menyatakan bahwa lahan tersebut atau lahan yang ada ini, kosensi yang ada ini, itu sudah di take over kepada pihak PT Palmasia Agraria Mandiri. Tetapi pada dasarnya melalui RDP kita dari kuasa hukum PT BDLR tidak mengakui adanya kerjasama atau take over dengan PT Palmasia, dan mereka tidak mengenal PT Palmasia sama sekali, dan tidak mengenal, tidak tahu PT Palmasia itu dari mana asal dan usulnya. Inilah ironi yang terjadi di Intulingau. Lahan yang terbukti ditelantarkan, kini justru dibabat habis di bawah dalih legalitas baru. Konflik ini bukan sekadar persoalan sengketa tapal batas. Ia adalah pergulatan antara hak masyarakat, adat yang sah, melawan nafsu korporasi yang lalai, diperkeruh oleh dugaan penyalahgunaan mandat oleh pimpinan kampung sendiri. Masyarakat Intulingau kini mengirimkan satu pesan terakhir kepada Bapak Presiden: cabut HGU yang terbukti cacat dan tertidur ini. Hentikan intrusi atas wilayah sakral dan pemukiman yang merupakan nafas kehidupan mereka. Kasus ini adalah bel alarm bagi kita semua. Negara harus hadir dan memastikan bahwa keadilan agraria tidak hanya menjadi janji di atas kertas, tetapi sungguh terasa denyutnya di bumi Kalimantan. Kami akan terus mengawal laporan ini hingga hack-hack masyarakat Intulingau menemukan titik terangnya. Yuni Yuspita, Borneo Sinar TV melaporkan.